Guys, kalian pernah nggak dengar soal agama Zoroaster? Kalau belum, gua pastiin kalian bakal kaget parah kayak gua. Nah, gua belakangan ini baru tahu setelah gua baca-baca. Ternyata agama Zoroaster dengan Majusi itu sama loh guys. Kalau Majusi sih gua familiar, tapi gua baru tahu kalau nama lainnya adalah Zoroaster. Nah, yang bikin gua kaget bertubi-tubi nggak cuma itu aja guys soal agama Zoroaster ini. Aneh deh. Pokoknya kalian harus simak karena ini penting banget buat nambah wawasan kalian. Jangan di skip dan gua wajibkan kalian subscribe ya. Latar belakang lahirnya agama Zoroaster atau Majusi. Di mana sih tempat lahirnya Zoroaster ini? Agama ini lahir di peradaban Persia kuno guys. Agama ini sempat berjaya di Persia sampai India pada zamannya. Bahkan sampai sekarang pemeluknya tersebar di seluruh dunia. Walau jadi minoritas. Meski demikian tidak diketahui secara pasti guys kapan sih agama Zoroaster ini mulai menyebar. Ada yang memperkirakan di tahun 1700 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Agama ini emang agak sedikit misterius ya. Kayak ada yang sengaja ditutupin gitu loh. Kira-kira apa ya? Oleh karena itu yuk kita bahas. Nah, sebagian orang Iran menyebut agama ini sebagai Mazdayasna. Kalau diartikan kebaktian kepada Mazda. Bangsa Arab menyebutnya Majusi karena agama ini berasal dari suku Majus guys. Sedangkan Yunani menyebutnya Zoroaster karena agama tersebut dibawa oleh seorang nabi bernama Zarathustra. Hayo loh, pernah nggak kalian dengar soal nabi ini? Belum kan? Nah, Nabi Zarathustra ini lahir jauh sebelum Islam dan Kristen lahir guys. Beliau berasal dari suku Media di Persia, tepatnya di Iran. Sebelum lahirnya agama tersebut, orang Persia sudah menganut kepercayaan politeisme, seperti menyembah dewa-dewa dan roh. Nabi Zarathustra ini merasa nggak puas dengan kepercayaan tradisional Persia sehingga beliau mengembara untuk mencari konsep ketuhanan dan pencerahan spiritual. Kalau dilihat ya, tabiat ini itu mirip dengan utusan-utusan Tuhan yang lain kan. Tapi anehnya guys, di agama Samawi, nabi ini kok nggak diceritakan di kitab suci ya. Bahkan tidak termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Bahkan pula tidak pernah diceritakan pada kitab suci agama Samawi. Aneh kan? Nah, kalau kalian tahu alasannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mukjizat beliau adalah dapat menyembuhkan orang sakit guys. Zarathustra ini diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun dan ketika itu beliau bertemu langsung dengan Ahura Mazda di alam suci. Nah, Ahura Mazda ini siapa sih menurut kalian? Tahu nggak sih? Nama Tuhan Zoroaster atau Majusi. Siapa sih nama Tuhan agama Zoroaster? Soalnya dari sumber Islam ya secara umum mengatakan bahwa Majusi ini menyembah api. Berarti Tuhannya adalah api dong. Sekilas secara teknis kalau dilihat ya mirip semacam itu. Tapi nggak gitu juga konsepnya guys. Gua luruskan ya. Tuhan agama Zoroaster bukanlah api. Tetapi Zoroaster menyembah Tuhan yang bernama Ahura Mazda. Sosok Tuhan yang secara konsep sama dengan Tuhannya agama Samawi. Yakni Tuhan yang tidak bermula, maha bijaksana, bersifat tunggal atau esa, serta Ahura Mazda adalah esensi murni yang suci dari segala bentuk materi yang tak dapat dilihat pandangan mata atau tidak dapat ditangkap kezatannya oleh akal manusia. Nah, dari sini masih relevan sama dengan agama Samawi. Berarti pemahaman selama ini salah dong ya, yang bilang Majusi itu nyembah api. Jangan buru-buru dulu ambil kesimpulan. Disclaimer, kalian nontonnya jangan di skip ya. Gua takut kalian salah paham kalau nontonnya sepotong-potong. Kalau gitu bahaya banget. Gua luruskan, Tuhan agama Zoroaster bukanlah api ya. Orang Majusi menolak dikatakan menyembah api karena mereka tidak pernah mengakui bahwa api adalah sesembahan mereka guys. Tetapi api hanya menjadi simbolis kemuliaan Tuhan. Mereka beribadah menghadap api tetapi bukan berarti mereka nyembah api. Ini mirip konsep Muslim, sholat menghadap Ka'bah tetapi bukan berarti menyembah Ka'bah. Inilah konsep Majusi yang menjadi polemik yang menyimbolkan Tuhan dengan api dan media berdoanya. Kitab suci agama Zoroaster. Zebdawesta adalah kitab suci agama Zoroaster yang diturunkan kepada Nabi Zarathustra. Awalnya sih kitab tersebut menggunakan bahasa Zen, bahasa Persia kuno. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Bani Sasan yang berada di tahun 218 sampai 635 sebelum Masehi, bahasa Zen ini tidak lagi dapat dipahami guys karena terlalu kuno. Hingga akhirnya kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa yang familiar di zaman itu, yakni bahasa Rahlawi atau bahasa Persia Pertengahan
Itulah sebabnya kitab ini dinamakan Zabdawesta, yang artinya undang-undang yang dibumbui tafsir. Kitab ini dibagi menjadi 4 bagian guys. Yang pertama, kitab Yaznah berisi doa-doa dan aturan ibadah. 2. Kitab Fisparat berisi pujian kepada Tuhan atau nyanyian-nyanyian. 3. Kitab Fidat berisi peraturan ritual keagamaan. Yang keempat, kitab Hod Avesta berisi undang-undang agama dan undang-undang kepalawanan. Gue bisa bilang kitab mereka gak otentik atau masa berlakunya udah habis lah. Kenapa demikian? Sebab pada masa Iskandar Agung di Persepolis, kitab mereka dibakar guys. Jadi banyak yang musnah. Meski nggak semuanya sih musnah, tapi intinya fondasi mereka tentang kitab mereka telah banyak yang hilang. Baru pada tahun 256 sebelum Masehi, pada masa Raja Partia, barulah diumumkan supaya pendeta-pendeta melakukan penghafalan untuk melindungi eksistensi kitab tetap ada. Nah, kenapa gua bisa bilang bahwa kitab ini gak otentik? Itu karena menurut penyidikan para sarjana bahwa kitab Zoroaster gak semuanya asli dari Nabi Zarathustra, melainkan ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh pengikut-pengikutnya sekitar 2 atau 3 abad sesudah Zarathustra meninggal guys. Kemiripan Zoroaster dengan Islam. Zoroaster guys termasuk agama tertua loh di dunia yang masih ada pemeluknya guys sampai sekarang. Nah, sebagai agama kuno, agama ini juga mempengaruhi konsep agama Yahudi, Kristen, dan termasuk Islam. Nah, oleh karena itu jangan kaget kalau Islam dan Majusi ada kesamaan. Meskipun karena kesamaan tersebut menjadi alasan beberapa orang barat mengatakan bahwa Islam ini menjiplak atau mencontek agama Zoroaster. Nah, kira-kira apa saja ya kesamaannya? Yang pertama, konsep ketuhanan. Ahura Mazda, Yahweh, dan Allah. Jika dilihat dari konsep ketuhanan merujuk pada zat yang sama guys, yakni Tuhan yang Maha Esa, tidak bermula atau tidak dilahirkan, dan keberadaannya tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ini sama ya dengan Islam. 2. Konsep kehidupan setelah kematian. Dalam agama Majusi atau Zoroaster ini percaya bahwa manusia yang telah mati akan kembali dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kepercayaan Zoroaster, arwah manusia yang telah meninggal selama 3 hari masih ada berada di jasadnya guys. Setelah 3 hari, arwah itu akan masuk ke alam lain untuk menyeberang sebuah jembatan. Jembatan itu akan menjadi lebar jika arwah itu semasa hidupnya adalah orang baik, namun akan menjadi sempit jika arwah itu selama hidup merupakan orang jahat. Jika jatuh dari jembatan maka ia akan masuk neraka, sedangkan jika berhasil arwah itu akan masuk surga. Jika dalam Islam itu disebut apa guys? Jembatan Shirathul Mustaqim. 3. Ibadah. Umat Majusi beribadah sebanyak 5 kali sehari. Sebelum beribadah mereka juga membersihkan wajah, tangan, dan kaki mereka dari debu. Hal ini sama dengan wudhu kan ya. Mereka juga mengenal konsep lawan dari Tuhan, yakni satanis yang selalu menggoda manusia supaya menjauhi jalan Tuhan. Gimana guys? Terkejut nggak?